Yang pertama, pastikan bahwasanya orang ketika menuju sakinah itu adalah menikah itu karena niat yang bersih. Semakin bersih niatnya, semakin Allah itu akan membersamai. Karena apabila Allah itu sudah dibersamakan ketika mereka menikah, karena kalau Allah sudah dibersamakan, maka Allah yang akan menolongnya. Kalau cintanya nanti berkurang, Allah yang akan menambahkan. Kalau kasih sayangnya itu menipis, Allah itu akan menebalkan. Makanya saya teringat apa yang pernah dikatakan dan disampaikan oleh Imam Malik. Maka lillahi fahuwa abqa. Apapun yang sudah diniatkan karena Allah, maka Allah yang akan membuat itu awet abadi. Nah, tentunya kita beristighfar kalau kita pernah punya niat yang salah dalam pernikahan. Banyak orang ketika mereka menikah itu mendasari pernikahan mereka itu karena cinta. Salah itu. Pernikahan karena cinta itu menurut saya tidak tepat. Kenapa? Cinta itu pasti bisa berkurang dengan berbagai macam konflik yang kita akan temui. Ada yang menikah karena kasih sayang. Nah, kasih sayang itu bisa menipis disebabkan berbagai macam masalah yang kita jumpai. Tapi kalau kemudian seseorang itu menikah semata-mata karena Allah dan sudah membersamakan Allah, semakin bersih niatnya, semakin terjaga dalam pernikahan itu. Karena apa? Karena Allah itu berinteraksi kepada keluarga, sebesar keluarga itu membersihkan niatnya dan menghadirkan Allah dalam setiap pernikahan mereka. Coba kita jumpai ya. Pernikahannya antara Ibunda Hajar dengan Ibrahim itu sebenarnya tidak konsep ideal. Kalau kita perhatikan. Gimana tidak dikatakan ideal? Gimana Ibunda Hajar ditinggalkan di sebuah tanah gersang? Ditinggalkan di tanah gersang tidak ada kehidupan. Ditinggalkan hanya beberapa jirigen air. Lalu Nabi Ibrahim ketika meletakkan Ibunda Hajar bersama dengan anaknya Ismail, lalu kemudian dia kembali ke Palestina, yaitu bersama dengan Sarah, yaitu Sarah istri beliau yang pertama. Dan kemudian kalau kita membaca di dalam sirah, kalau tidak salah sesungguhnya Nabi Ibrahim itu menjenguk dan mengunjungi Hajar dan Ismail itu hanyalah 4 kali seumur hidupnya. Kalau kita pikir itu tidak ideal konsepnya. Karena kalau konsep ideal seorang yang berumah tangga itu harus ketemu, harus sering ngobrol dan lain sebagainya. Harusnya semacam itu. Tapi kenapa Ibunda Hajar yang dalam kondisi tidak ideal, dia tidak bersama dengan suaminya, padahal suaminya harusnya ada. Suaminya pula yang harusnya kemudian mendidik Ismail untuk menjadi seorang yang solih, tapi justru Ibrahim itu ada di Palestina. Tapi ketika keluarga itu tidak berada pada kondisi ideal menurut mata manusia, kita lupa. Itu keluarga sudah membersamakan Allah. Ketika keluarga itu sudah membersamakan Allah dalam niatnya, ketika Ibrahim akan meninggalkan Hajar, ketika baru meletakkan mereka pertama kali, yang ditanya oleh Ibunda Hajar itu adalah, apakah ini turun karena Allah? Maka Ibrahim menganggukkan kepala sembari dia terus berjalan menuju ke Palestina. Lihat. Keluarga yang tidak dalam kondisi ideal yang seharusnya itu pasti terjadi perpisahan. Karena harusnya Hajar tidak kuat menghadapi ulah suaminya yang meninggalkan dia di tanah gersang. Tapi Masya Allah, keridhaannya Hajar ketika dia sudah meniatkan pernikahannya bersama Nabi Ibrahim itu karena Allah. Sampai dia ditinggalkan di daerah gersang pun karena Allah dia terima. Apa yang dilakukan oleh Hajar itu lalu diabadikan oleh Allah menjadi nampak tilas kehidupan kita ketika haji dan umroh. Proses dia nyari air sampai menjadi nampak tilas kita kalau haji dan umroh. Sampai kemudian ketika peristiwa penyembelihan menjadi nampak tilas kita ketika haji dan Idul Adha. Kenapa pernikahannya Nabi Ibrahim dan kemudian Hajar tidak dalam kondisi ideal? Tapi kemudian walaupun tidak dalam kondisi ideal, Allah memberikan sakinah pada keluarga mereka. Walaupun mereka tidak pernah berjumpa. Padahal berapa banyak keluarga yang mereka ketemu tiap hari. Bahkan ngobrol tiap hari. Tapi ternyata juga akhirnya mereka mendatangkan berbagai macam kesukaran ketika mereka terlibat konflik tidak putus-putusnya. Tapi justru keluarga Ibrahim yang tidak berada pada kondisi ideal, justru Allah memberikan kebaikan. Anaknya pun menjadi seorang nabi dan seorang rasul. Padahal tidak diawasi oleh bapaknya tiap hari. Karena pada saat itu kita mendapati niat itu terkadang menenggelamkan hal-hal yang kurang yang lainnya. Kalau niatnya sudah karena Allah, hal yang kurang lainnya itu akan diperbaiki oleh Allah. Kalau niat itu sudah benar karena Allah. Makanya Masya Allah itu. Saya
pernah baca satu kisah nyata juga di dalam kehidupan salafus sholih, tapi saya lupa nama ini. Ada seorang yang menikah. Ketika dia menikah, lalu kemudian beliau berjihad. Lama, bertahun-tahun dia berjihad sampai tidak pulang-pulang. Anaknya yang ditinggalkan, maka membesar, dan kemudian akhirnya menjadi ulama. Padahal bapaknya tidak pernah di rumah. Bapaknya berjihad terus. Sampai setelah berpuluh-puluh tahun, sampai puluhan tahun, akhirnya bapaknya pulang. Ketika bapaknya pulang kaget, mendapati rumahnya ternyata ada seorang laki-laki. Dan dia tidak tahu kalau itu adalah anaknya. Sampai terjadi pertengkaran, sampai akhirnya sang ibu meleraikan dan sang ibu kaget. Ternyata yang datang adalah suaminya. Sang anak pun kaget kalau dia bertengkar dengan bapaknya yang tidak dia kenal semenjak kecil. Dan anaknya telah jadi ulama. Kenapa banyak keluarga-keluarga yang sering kita baca dalam kehidupan para nabi dan para rasul, yang sejatinya mereka itu kadang-kadang tidak berada pada kondisi ideal sebuah keluarga, tapi Allah memberikan sakinah pada pernikahan mereka disebabkan niat. Niat itu yang tidak kelihatan di dalam hati, tetapi sejatinya niat itulah yang memberikan kualitas kehidupan kita. Sebagaimana ketika niat itu tidak kita perhatikan, kualitas kehidupan keluarga kita itu turun drastis ketika niat itu bukan karena Allah. Rasulullah dengan Khadijah itu tidak dalam kondisi ideal. Ibunda Khadijah rumahnya tidak besar. Terus kemudian rumahnya dimasukin terus oleh para sahabat yang ingin belajar Islam kepada Rasulullah. Sampai Ibunda Khadijah tidak punya waktu banyak bersama Nabi Muhammad. Makanya Ibunda Khadijah karena sibuk dia merawat anak-anaknya sampai dia tidak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Beda dengan Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah tidak punya keturunan. Ibunda Aisyah kemudian banyak menghafalkan hadis dari Nabi. Beda dengan Ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah anaknya banyak. Rumahnya saat-saat pertama kali Rasulullah itu berdakwah sering dibuka sampai rame. Terus rumahnya sampai tidak punya privasi di rumahnya. Kondisinya tidak ideal Ibunda Khadijah. Tapi apakah Ibunda Khadijah tidak mendapatkan sakinah? Dapat sakinah. Sampai Allah dan malaikat Jibril mengirimkan salam kepada Ibunda Khadijah. Nah, ini yang kemudian sering kita lupakan. Makanya kadang-kadang kan kita pernah melihat ya, ada satu keluarga, suaminya kadang-kadang kemana lagi ada urusan kebaikan, lama nggak pulang, tapi anaknya kok solih, taat, walaupun tidak melihat bapaknya tiap hari. Ini bukan berarti kita nanti tidak merawat dan mendidik anak, bukan. Kita mengambil contoh-contoh pertolongan Allah. Kadang-kadang ada satu keluarga ketemu anaknya tiap hari, tapi anaknya tidak berujung kepada kesolihan. Apa yang membedakan? Yang membedakan itu adalah niat yang bertengger pada hati mereka ketika menjadi bagian keluarga. Coba Bapak dan Ibu pikir. Kehidupan Ibunda Hajar itu tidak berada pada kondisi ideal sebuah keluarga. Ditinggal suami, hanya sama anak kecil, cuma pakai kemah, tenda, bukan rumah permanen. Sang ayah seorang nabi malah meninggalkan anaknya. Tidak bisa ngajarin anaknya tiap hari sebagaimana kita ketemu anak kita. Apalagi ketika PSBB. Tiap hari kita ketemu, tiap hari kita ngajarin mereka untuk kelas online. Tapi tidak main-main. Ismail jadi rasul. Bukan hanya bintang pelajar, jadi rasul. Kenapa banyak kondisi tidak ideal itu ternyata kemudian mendatangkan sakinah? Ibunda Hajar tidak pernah marah-marah kepada Ibrahim. Coba kalau wanita hari ini ditinggal di tanah gersang gitu, hanya ditemani dengan beberapa jerigen air gitu. Apa kira-kira komentar seorang wanita ditinggalkan di tanah gersang, kemudian suaminya kembali ke istri pertama gitu? Mungkin istri kita atau istri-istri hari ini akan berkata, kamu gila ya ninggal saya di tempat kayak gini gitu. Mungkin begitu. Tapi ternyata kita jumpai di situ akhirnya menghadirkan niat kepada Allah itu menghadirkan sakinah pada sebuah keluarga. Makanya apapun kalau sudah diniatkan karena Allah itu pasti Allah akan menyelesaikan proses akhirnya. Itu yang penting. Semua usaha itu kalau sudah diniatkan karena Allah pun usaha itu akan menjadi usaha yang barokah. Makanya yang pertama yang penting kita dapatkan adalah coba kita duduk kembali sesekali bersama istri kita dan bersama suami kita. Sudah menikahkah kita ini karena Allah ataukah tidak? Kalaupun ada yang pernah salah niat pertama, saatnya untuk beristighfar dan bermuhasabah.
Karena Allah itu akan memperlakukan kita dan berinteraksi dengan kita persis sebagaimana interaksi hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam niat. Adab dan akhlak tertinggi manusia kepada Allah itu menghadirkan Allah sebagai tujuan tertinggi dalam setiap perkataan dan perbuatan. Dan itu memang tidak kelihatan, tapi sejatinya mempengaruhi bagaimana kualitas kehidupan kita. Nah, itu yang pertama.